Dimulai. Seperti biasa dengan sholatnya ya. Delva Al-Hadi, ini Almaini, Revi Yolanda. Silakan lihat sekelilingnya dulu. Kalau ada sampah silakan dipungut ya, bawa ke tong sampah yang ada di bawah meja di sekelilingnya. Perhatikan semua, jangan ada sampah yang tersebar ya. Kalau kita bersih lokalnya, kita juga bersemangat belajarnya ya. Silakan antarkan ke tong sampah dulu. Ya, laki-laki coba perhatikan bajunya sudah rapi, kancingnya bagus kan ya. Dan nanti gua akan memberikan kalian sebuah permainan. Nama permainannya adalah gajah dan semut. Jika ibu sebut gajah, maka kalian menjawabnya apa? Besar, tapi tangannya kelingking. Tetapi ketika dibilang semut, kalian jawab kecil. Gajah besar, semut kecil. Ketika ibu bilang gajah, kalian bisa besar. Kita bisa? Oke, kita mulai. Semut kecil. Gajah besar. Ulangi sekali lagi. Semut kecil. Gajah besar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Pada hari ini dan selama pembelajaran ini nanti mengharapkan kalian selalu mengikuti pelajaran dengan serius, dengan semangat. Kenapa demikian? Karena setelah kita belajar nanti, maka kita akan memberikan post-test kepada kalian. Jadi harapkan selama pembelajaran nanti kalian serius memperhatikan dan menyimak serta melaksanakan pembelajarannya. Bisa kalian semua? Bisa. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bekerja keras dan tanggung jawab. Ibu tes ya. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kerja keras? Saya. Ayah, Sabita, silakan. Kerja keras adalah berikhtiar dengan sungguh-sungguh atau bekerja dengan giat untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Iya, bekerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa memperoleh sesuatu yang dicita-citakan. Namun segala sesuatu itu setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh itu tidak boleh lepas dari berserah diri kepada Allah. Ketika sudah melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, berarti diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang terjadi adalah atas izin darinya. Sekarang siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Saya. Ayah, coba. Tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung dan menanggung segala sesuatu. Iya, bertanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu. Itu menurut KBBI ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tanggung jawab itu apa artinya nak? Bertanggung jawab itu adalah berani menerima risiko dari apa yang kita lakukan. Jika kita melakukan segala sesuatu, berarti kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah ini sesuatu yang saya lakukan ini baik atau buruk? Supaya apa? Jangan sampai kita di kemudian hari menyesal. Kenapa? Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Maka pada hari ini kita masuk materi kita yang baru. Materi kita yang baru adalah indahnya membangun mahligai rumah tangga. Dalam materi kita ini kita akan membahas tentang segala ketentuan tentang pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu yang akan kita pelajari. Apakah ada kaitannya dengan materi kita yang sebelumnya, tanggung jawab dan bekerja keras? Adakah?
jawab atas keluarganya. Suami istri bertanggung jawab untuk membangun rumah tangganya supaya berjalan dengan harmonis. Anak-anak sekalian, di layar sudah kalian lihat ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada tujuan pembelajaran ini, apa maksudnya? Selama pembelajaran dilaksanakan, ada sesuatu yang harus kalian kuasai selama mengikuti pelajaran ini. Jadi, apakah tujuannya? Nah, silakan dibaca oleh Dafa. Ya, silakan Dafa. Setelah bersama pembelajaran, harapan siswa dapat mengenali ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam yang dengan baik dan benar. Iya, itu yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menganalisis ketentuan pernikahan berdasarkan dengan syariat Islam. Yang kedua, silakan baca Naibu Rahmat. Setelah dilaksanakan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menelaah tentang disyariatkannya pernikahan dalam agama Islam dengan baik dan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita ke depannya. Jadi, poin-poin tersebutlah yang harus kalian kuasai selama pembelajaran. Baik adik-adik sekalian, kalian bisa lihat di depan apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama, ketentuan pernikahan dalam Islam, dan yang terakhir adalah sikap dan perilaku saling menasihati. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita lanjut kepada materi kita, Ibu akan memberikan kalian dulu pretest. Ibu ingin melihat sampai di mana pengetahuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi ini. Dan jika pun salah yang kalian isi, nilainya tidak Ibu ambil, karena Ibu hanya ingin melihat sampai di mana kepahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, langsung dikerjakan. Silakan dikumpulkan. Adik-adik sekalian, dari soal tadi kalian bisa mengetahui mana poin-poin yang kalian belum pahami. Nah, ketika kalian sudah tahu poin-poin yang belum kalian pahami, berarti kalian harus menggali dari informasi dari pelajaran kita yang akan kita laksanakan nanti. Bisa dipahami? Di layar sudah kalian lihat ada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sesuai inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran kepada kalian. Ibu harapkan kalian menyimak video tersebut, dan kalau ada yang penting silakan kalian catat, karena ini akan kalian butuhkan nanti. Bisa dipahami? Kita yang pertama yaitu makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu al-jam, yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut syariat, nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ibu sekalian, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi pernikahan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu rumah tangga. Kalau mengenai materi ini, adakah yang kurang kalian pahami? Silakan bertanya. Saya kok. Ayah, silakan Dafa dulu, silakan. Kenapa hukum pernikahan itu bisa macam-macam? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa
hukum pernikahan itu bermacam-macam. Sebagaimana kalian ketahui tadi, hukum nikah itu ada berapa? 5. Apa saja kak? Wajib, sunnah, makruh, mubah. Satu lagi? Haram. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Dafa tadi? Ada yang bisa jawab? Hukum nikah itu bermacam-macam karena itu adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Kenapa hukum nikah itu bermacam-macam? Itu disesuaikan dengan keadaan manusia itu sendiri. Ketika dia tidak menikah, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan. Hal yang demikian tentunya wajib seseorang itu untuk menikah. Wajib dia menikah kalau seperti itu. Kalau dia nggak menikah, dia akan berbuat zina. Kalau yang sudah tadi bagaimana? Jika dia tidak menikah, dia yakin dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia masih bisa beribadah. Dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama. Nah, bisa dipahami seperti itu? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita akan masuk dengan sesi selanjutnya, yaitu berdiskusi. Silakan kalian duduk seperti kelompok yang sudah kita tetapkan tadi. Ya, kita sudah bikin kelompok tadi. Silakan kalian duduk berkelompok. Tidak tepat duduk masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian isi LKPD ini dan diskusikan bersama-sama tentang tugas yang terdapat dalam LKPD ini. Silakan dikerjakan. Silakan kalian presentasikan ke depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Cara-cara meminang sesuai dengan syariat Islam. Pertama, mengetahui dan melihat calon istri. Yang kedua, calon istri tidak dalam proses dilamar orang lain. Yang ketiga, perempuan berhak menolak dan menerima khitbah. Yang keempat, ta'aruf adalah proses sebuah mengenal, sedangkan khitbah adalah sebuah proses lamaran. Demikianlah diskusi kami. Salah menjangkau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya bacakan oleh Dini. Pernikahan yang sah menurut agama Islam adalah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah terbagi 4. 1. Kedua, mempelai. 2. Ijab kabul. 3. Wali meminta. 4. 2. Saksi. Kalau ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan. Saya dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok. Bagaimanakah hukumnya jika memiliki anak di luar nikah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Anak di luar nikah menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak di luar nikah dalam hubungan Islam dikenal dengan istilah anak zina. Adik sekalian, ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2 tadi? Baik, Ibu akan menambahkan jawaban dari kelompok 2 tadi mengenai anak zina. Dalam agama Islam, jika anak diperoleh tanpa ada ikatan pernikahan, maka itu disebut dengan anak zina. Anak zina tidak bisa bernasab kepada ayahnya, dia hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Jadi dalam agama Islam, jika anak zina yang dilahirkan itu perempuan, maka ketika anak itu dewasa kelak, maka anak tersebut tidak boleh dinikahkan oleh ayah kandungnya. Kenapa? Karena mereka memang secara genetik memang ayah tersebut ayah biologisnya, tetapi menurut agama Islam dia itu bukanlah anak ayahnya, tetapi dia hanyalah anak ibunya saja. Yang berhak menikahkannya nanti adalah wali hakim. Ya, itu yang berhak menikahkan. Itulah makanya dalam pergaulan kalian harus menjaga diri masing-masing, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini pula, karena itu berpengaruh di masa yang akan datang. Ya. Dari pembelajaran kita tentu ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Dan siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama pada Ibu? Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama? Ya, silakan Sabita. Pernikahan nikah berarti
dan kewajiban masing-masing. Nikah adalah adanya ikatan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan tali pernikahan, sehingga dengan adanya pernikahan tersebut timbullah hak dan kewajiban masing-masing. Kesimpulan kita yang kedua dari pembelajaran kita ini, ya silakan Baby. Jadi ada 5 untuk pernikahan dalam agama Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Wajib itu bagi seseorang yang sudah mampu menikah, namun jika dia tidak menikah, dia khawatir dia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Nah itu. Dan haram. Bagaimana seseorang itu dikatakan haram menikah? Ketika seseorang itu menikah, ada niat di hatinya untuk menyakiti pasangan yang akan dinikahinya. Sebelum kita tutup materi kita ini, akan kalian jawab post-test ini. Ya, ini materi yang sudah kita pelajari tadi. Sudah siap? Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Bagaimana Ibu sekalian? Adakah perubahan rasanya sebelum dan sesudah belajar tadi? Ya. Suatu saat anak ini akan menikah, pasti akan menikah. Jadi sebelum hal itu sampai kalian lalui, berarti kalian harus mempunyai persiapan di arah sana. Dan jika didapat anak di luar nikah, maka itu adalah anak hasil zina yang akan menimbulkan permasalahan yang begitu besar di kemudian hari. Karena itulah Ibu sekalian, kalian harus pandai-pandai menjaga diri, menjaga harkat dan martabat diri kalian sendiri supaya menjadi manusia yang mulia. Jangan kenapa? Karena tujuan pernikahan kita adalah membentengi akhlak, menjaga kita dari perbuatan keji dan tidak baik yang bisa menjatuhkan harga diri kita sendiri. Bisa dipahami Ibu sekalian? Dan terakhir, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan kita yang ketiga? Ayah, silakan anak Ibu, berapa? 5 mengikuti sunnah Rasulullah, 6 untuk memperoleh keturunan yang sah. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kita semua ya. Baik. Ibu sekalian, dengan berakhirnya pembelajaran kita tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk minggu depan, aku memberi kalian tugas mengerjakan LKS halaman 13. Itu harapan kalian mengisinya dengan teliti, benar dan baik, dan tepat waktu pengumpulannya. Bisa dipahami? Tahu. Minggu selanjutnya kita akan membahas materi kita, yaitu tentang rukun dan syarat pernikahan. Di dalam rukun dan syarat pernikahan tersebut kita akan memahami apa-apa yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan suatu pernikahan. Kita juga akan mempelajari mengenai mahram nikah. Siapa saja yang boleh dinikahi menurut syariat Islam. Dan yang terakhir ada juga pernikahan yang terlarang. Apa saja bentuk pernikahan yang dilarang dalam agama Islam? Silakan kalian baca-baca di rumah. Minggu depan kita akan membahas materi ini secara lebih mendalam. Ya, terima kasih. Demikian